Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang senantiasa melimpahkan nikmatnya, nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita dapat beraktivitas di pagi hari yang cerah ini, hari Jumat tanggal 24 Februari 2023. Kembali lagi dengan channel YouTube Sawit dan Satu. Informasi mengenai harga sawit, harga minyak sawit, CPO, juga berita sawit lainnya. Kita mulai dengan kenaikan harga CPO. Harga CPO di KPBN 23 Februari naik Rp295 per kilogram di Dumai ya. Kemudian untuk Belawan Withdraw atau WD. Info Sawit Jakarta. Harga minyak sawit mentah CPO pada PT Karisma Pemasaran Bersama Nusantara atau KPBN tercatat naik menjadi Rp12.900 per kilogram pada Kamis 23 Februari 2023. Dengan demikian terdapat kenaikan Rp295 per kilogramnya bila dibandingkan dengan harga CPO pada Rabu 22 Februari 2023 yang mencapai Rp12.605 per kilogram. Sementara dari informasi yang didapat Info Sawit dari KPBN, untuk Transco wilayah Dumai harga CPO ditetapkan Rp12.900 per kilogram. Sementara harga CPO di Belawan ditawarkan Rp12.900 per kilogram, namun Withdraw WD dengan penawaran tertinggi Rp12.585 per kilogram. Baik para sahabat YouTube dimanapun Anda berada, semoga ini menjadi angin segar bagi para petani sawit di Indonesia. Sebab dengan kenaikan 295 ya, mudah-mudahan akan mendongkrak harga TBS sawit di seluruh Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ada berita sawit lainnya. Minyak sawit dipastikan aman dan sehat dikonsumsi manusia. Info Sawit Jakarta. Belum lama ini muncul video vintage di First Post pada 28 Januari 2023 lalu berjudul "Mengapa minyak sawit bisa berbahaya bagi Anda?" Dalam video tersebut memberikan informasi yang kurang menyeluruh mengenai minyak sawit, bahkan cenderung menyesatkan. Dalam video menggambarkan minyak sawit tidak aman dan bila dikonsumsi menyebabkan penyakit serius seperti penyakit jantung dan kanker. Menanggapi munculnya video tersebut, Malaysian Palm Oil Council MPOC memastikan bahwa untuk kejadian jantung koroner atau kanker yang merugikan disebabkan oleh minyak sawit secara ilmiah terbukti tidak benar, kendati dikonsumsi secara jangka panjang. MPOC menganggap klaim tersebut sudah usang dan tidak berdasar yang dibuat dalam video. Seperti pertama, Jocelyn Zuckerman, penulis Planet Palm, menyebut lemak jenuh dan minyak inti sawit digunakan sebagai pengganti krim alami. Kedua, minyak padat pada suhu kamar, oleh karena itu tidak baik bila masuk ke arteri jika dikonsumsi terlalu banyak. Kedua, peneliti medis Inggris pada tahun 1997 menyimpulkan bahwa asam palmitat dan lemak jenuh meningkatkan kadar kolesterol darah dan dapat meningkatkan penyakit jantung. Lantas ketiga, studi Mauritius menunjukkan bahwa perubahan subsidi pemerintah dari minyak kelapa sawit ke minyak kedelai telah mengakibatkan penurunan kolesterol darah sebesar 15% pada masyarakatnya. Tapi penelitian itu dilakukan pada 1980-an lalu dan sudah ada penelitian terkininya. Serta keempat,
Glicidil ester atau GES terbentuk bila digunakan pada suhu tinggi. GE kemudian dicerna dan dipecah menjadi glicidol dan di dalam tubuh, dan terbukti memicu pertumbuhan tumor jinak dan ganas pada tikus. Nah, dari sejumlah penelitian tentang minyak sawit yang dianggap sudah usang tersebut, MPOC mencoba memberikan data penelitian yang terbaru dan sejatinya minyak sawit bisa dikonsumsi dengan aman. Berikut adalah beberapa fakta ilmiah terkini dan terupdate tentang minyak kelapa sawit yang akan mengatasi klaim jahat dan tidak berdasar di atas. Pertama, minyak sawit merupakan minyak goreng bergizi aman dikonsumsi manusia. Lantaran minyak kelapa sawit seperti semua minyak lainnya merupakan komponen sehat dari diet seimbang. Minyak kelapa sawit dan fraksinya palm olein dan stearin memiliki daya cerna yang sama seperti semua minyak dan lemak nabati lainnya yang dikonsumsi dalam makanan manusia. Minyak sawit dan fraksinya palm olein dan stearin telah diakui sebagai minyak atau lemak nabati yang cocok untuk dikonsumsi manusia, diikuti oleh Codex Alimentarius, standar makanan internasional catat MPOC di info sawit dalam laman resminya. Para ahli di seluruh dunia telah memastikan bahwa minyak sawit aman dan tidak perlu ditakuti. Ada lebih dari 165 studi industri pada minyak sawit yang bertujuan untuk memahami bagaimana efek minyak sawit terhadap lipid darah dan lipoprotein telah dilakukan di seluruh dunia. Masih butuh riset lainnya untuk memastikan. Di bawah ini adalah rangkuman penelitian pada manusia yang menunjukkan bahwa minyak sawit tidak membahayakan jika dikonsumsi sesuai anjuran. Siri Tarino et al. 2010 AMG Clean Nutter 913535 sampai 46. Dalam penelitian ini tidak ada bukti signifikan untuk menyimpulkan bahwa diet lemak jenuh dikaitkan dengan peningkatan risiko penyakit jantung koroner, penyakit kardiovaskular atau stroke. Kemudian Lantas Dezol et al. 2015 menyebut tidak ada hubungan antara asupan lemak total dan kejadian penyakit jantung, stroke, iskemik, diabetes tipe 2 atau kematian akibat penyebab tersebut. Demikian pula Kauduri et al. Annal of Internal Medicine. Dalam studi ini tidak secara jelas mendukung rekomendasi untuk mendorong konsumsi tinggi asam lemak tak jenuh ganda dan rendahnya konsumsi lemak jenuh total. Fattore et al. Mencatat konsumsi minyak sawit tidak mengancam lipid darah dan penyakit jantung koroner. Catat MPOC. Ada juga studi klinis manusia yang diterbitkan yang menyamakan minyak kelapa sawit dengan minyak lain yang rendah lemak jenuh seperti minyak zaitun dan minyak canola untuk hasil yang serupa pada kolesterol total, LDL dan HDL pada manusia. Sebuah studi tahun 2014 dari Institut Mario Negri untuk Farmakologi di Milan, Jurnal Nutrisi Klinis Amerika oleh Dr. Elena Fattore dan Roberto Fanelli, membenarkan hal ini dan menunjukkan bahwa tidak ada bukti bahwa minyak sawit berbahaya. Baik para sahabat YouTube dimanapun Anda berada, kemudian untuk info mengenai harga TBS sawit di daerah Merangin di tingkat PKS harga Rp2.360 per kilogram. Rp2.360 per kilogram. Mudah-mudahan akan terus meningkat dengan kenaikan harga CPO di KPBN ya. Amin ya rabbal alamin. Baik para sahabat YouTube dimanapun Anda berada, untuk di daerah lain berapa harga TBS sawitnya silakan ditulis di kolom komentar ya teman-teman, agar dapat saling menginfokan dengan teman-teman lainnya di seluruh penjuru negeri. Baik para sahabat YouTube, demikian info dari sawit dan kali ini sawit dan satu. Mohon maaf jika ada kekeliruan kata atau salah ucap.
Dan jangan lupa dukung channel Sawit dan Satu dengan cara subscribe bagi yang belum, like dan share agar kita tetap terhubung setiap harinya untuk memberikan info mengenai sawit dan minyak sawit serta berita sawit lainnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.